sholat sunnah 12 kali atau 12 rakaat, ya, dia akan dibangunkan rumah di surga. Subhanallah. Ini fadilah, ya, keutamaan bagi orang yang mampu melakukan sholat sunnah. Maka dari sini, ayyuhal akhwat, jamaah sholat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita meramaikan sholat sunnah. Ya. Kadang sebagian orang mengatakan cuman sunnah. Tapi kalau kita mendengar hadis Nabi SAW, ternyata keutamaannya sangat besar sekali, yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga. Kemudian qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah meninggalkannya, yaitu sholat sunnah. Ya, itu potret para salaf, bagaimana mereka semangat ketika sudah sampai ilmu kepadanya, ketika sudah sampai hadis kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, fahadihi himmatun aliyatun jiddan fil musarati wal muwadhabati ma'an. Ini adalah cita-cita yang sangat tinggi di dalam bersegera dan senantiasa, ya, melakukan, ya, amalan ketika sudah sampai ilmu padanya. Gak usah ditunda-tunda. Ketika dia mampu melakukan, lakukan. Ya, jangan usah, ya, gak usah nunggu besok. Belum tentu besok bisa mengamalkannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, awsani khalili bisalasin la aduhunna hatta amut. Yaitu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara yang saya tidak meninggalkannya 3 perkara tersebut sampai mati. Yang pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa apa namanya ini? Yaumul Bid. Kapan dilakukan? Pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Taib. Kemudian yang kedua, wa sholatid duha. Sholat duha. Kapan dilakukan? Ketika matahari meninggi, mulai meninggi. Seukuran apa itu? Seukuran tombak. Nah, di situ disyaratkan atau disunahkan untuk sholat duha. Kemudian walau min ala witr, ya, ketika mau tidur sholat witir. Apabila sudah melakukan sholat witir, berarti tidak ada witir lagi. Ya, dia harus ketika misalkan bangun malam, ya, darullah dimudahkan untuk bangun malam, ya, sholatnya genap. Ya, sholatnya genap. Kemudian wa misluhu tamaman ma rawahu Muslim fi sahih min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan semisal itu juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Lan ada hunna ma'istu. Aku tidak akan meninggalkan selama aku hidup.
Wa dzakara hadhihi salas. Kemudian beliau menyebutkan 3 perkara tersebut. Ya, jadi ketika sampai hadis kepada sahabat, mereka bersegera melakukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain, ya, contoh yang lain li hadis sahabah, kepada seseorang dari kalangan sahabat, tetapi sahabat tersebut masih kecil. Ya, sahabat tersebut masih kecil. Dia adalah Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya, qala, dia mengatakan, kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu aku masih kecil, hulam. Ya, belum tamyiz, ya, masih 3 tahun, ya, 2 tahun, sekitar itu. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fi safhah. Bahwa saya tanganku ini, ya, ngeranggah itu di dalam nampan, mau ngambil makanan. Intinya gini, apa namanya itu? Ya, mau mengambil makanan. Ya, mau menggapai makanan. Kalau bahasa Jawa itu ngeranggah. Ya. Kemudian faqala li, ya, ketika dia ngeranggah makanan, mau ngambil makanan, Rasulullah mengatakan kepada saya, menasihati kepada saya, ya hulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Gak usah ditambah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan bismillah. Kenapa kita cukup dengan bismillah, gak ditambah dengan ar-rahmanirrahim? Karena itu yang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ditambah. Ya, gak usah ditambah. Jangan menurut selera kita. Ya, ketika kita beribadah, ketika kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikuti seleranya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum tentu yang kita tambah itu bagus menurut Allah dan Rasulnya. Karena agama Islam, saya ulangi lagi, sudah sempurna, gak usah ditambah. Lafaznya cuma samillah, ucapkanlah bismillah. Kemudian wakul biyaminik. Nah, ini petunjuk ketika makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Ya, dibiasakan. Ya, kalau dibiasakan, ya insya Allah mudah. Tapi kalau tidak terbiasa, ya sulit. Kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa-apa yang ada di sekitarmu. Ya, ketika kita makan, ya apa yang di hadapan kita, gak usah meranja yang jauh. Paham ya? Ya, itu diperhatikan adab ketika makan. Ya, makan saja diajarkan kan? Bagaimana masalah ibadah, bagaimana masalah dakwah ilallah, tentu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Zan al-Bukhari radhiyallahu anhu qala. Kemudian dalam Imam Bukhari, ya, beliau menambahkan annahu qala, bahwa beliau mengatakan fama zalat tilka tu'mati ba'du, maka senantiasa, ya, aku makan seperti itu. Jadi ketika diajarkan, namanya anak kecil, ya, kadang-kadang belum paham, tapi senantiasa dinasihati. Ya, berbeda dengan anak yang sudah dewasa, yang sudah balik, insya Allah kalau diajarkan sekali, 2 kali paham. Tapi kalau anak kecil perlu diulang-ulang. Kemudian yakni mundu kana hulaman sahiran fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ahu yaqulu hadhil kalimah qala fama zalat tilka tu'mati ba'du.
Itu sejak anak kecil tersebut ya di pangkuan Nabi SAW mendengar Rasulullah mengucapkan dengan kalimat tersebut, dia mengatakan senantiasa anak tersebut masih aja gitu loh. Meskipun sudah dinasihati tetap masih seperti itu. Kemudian walahidu katsiran ma yuzzaru sihar wa yanhauna wa yunabbahuna marratan wa thaniyatan wa thalithatan wa la yubadiruna lil ijabah. Dan kita perlu perhatikan ini. Kita banyak perlu perhatikan apa-apa yang menghalangi anak kecil tersebut ketika dilarang, ketika diperingatkan sekali mungkin, 2 kali, sampai 3 kali, kok mereka tidak bersegera menjawab seruan kita, tetap aja seperti itu. Hada hulamun min sihari sahabah. Ini loh anak kecil pada masa sahabat. Ya ketika ditegur sekali masih aja seperti itu. Ya bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang? Harus banyak-banyak kita menasehati. Ya terutama masalah sholat. Ya biasanya sering kita nasihati, jangan ngobrol, jangan kemudian mainan. Tetap aja masih ngobrol, masih mainan. Namanya anak-anak. Ya. Kalau sudah gede masih aja seperti itu, wah ini udah kebangetan. Ya. Kalau anak kecil masih wajar, tapi kalau udah gede diajari masih aja, berarti kurang ajar. Paham ya? Kemudian kita akan melanjutkan judul selanjutnya, Amrus Sadis, Musara'atu wa mubadaratu salaf radhiyallahu anhum ila tarkil manhiyat. Bersegera kaum salaf, yaitu para sahabat, dalam meninggalkan larangan-larangan. Tadi dalam melaksanakan perintah-perintah ya yang Rasulullah perintahkan, mereka bersegera. Sekarang dalam meninggalkan larangan. Walihada jaa fi sahihaini, oleh karena itu datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ini larangan untuk tidak bersumpah dengan bapak-bapak kita, atau bersumpah dengan selain nama Allah, demi mbah, demi bapak, demi apa ya, demi kiai, tidak boleh. Kita ketika bersumpah harus dengan nama Allah, billahi, wallahi, seperti itu. Dan perlu diperhatikan, nggak boleh banyak-banyak bersumpah. Dan itu perkara yang dibenci dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalam hadis yang lain, ya Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka telah berbuat syirik. Jadi kalau orang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Berhati-hati ketika kita bersumpah, harus dengan nama Allah. Dan perlu diperhatikan ketika bersumpah, ketika memang benar-benar mendesak, ketika betul-betul mendesak baru bersumpah. Nah ini biasanya kalau orang bersumpah ini untuk orang-orang melariskan dagangan mereka. Ketika mereka berjualan, dikit-dikit bersumpah. Nah, ini bukan berarti kita melarang berjualan ya. Boleh berjualan silakan, tapi jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Nah, ini perkara yang dilarang dalam syariat Islam.
Kemudian waqad sami'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi ba'd riwayat. Ya, dan sungguh saya mendengar Nabi SAW sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, yahlifu bi abaihi, ya, melarang untuk bersumpah dengan bapaknya. Wal nahidu huna anna hadha amran i'tadu alaihi fi jahiliyati qabla Islam. Dan perlu diperhatikan, ya, bahwasanya perintah ini, ya, bahwasanya ketika sebelum datang Islam, ya, boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi ketika diutusnya Nabi SAW, ya, dilarang untuk bersumpah dengan selain nama Allah, ya, sebelum datang Islam. I'taduna al-halaf bil aba wa darajal lisan ala dzalik. Dan sebelum datang Islam atau sebelum masa jahiliyah dahulu, ya, mereka biasa bersumpah dengan orang tua mereka, dan itu sudah menjadi kebiasaan lisan mereka. Sebelum datang Islam, jadi mereka sudah biasa bersumpah dengan orang tua mereka. Udah harian mereka memang bersumpah kepada selain nama Allah. Yaqulu Umar, nah berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW mengatakan, ya, ketika mereka sudah terbiasa melakukan seperti itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah SWT melarang kalian untuk kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Qala Umar, berkata Umar, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala asiran. Demi Allah, ya, tidaklah saya bersumpah dengannya dengan selain nama Allah sejak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzakiran wala asiran, yakni la min qawli, bukan dari ucapanku, dan juga bukan dari menceritakan ucapan orang yang lain. Benar-benar saya berhenti gitu loh. Ketika itu mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sikap para sahabat. Ya, ketika mendengar larangan dari Nabi, kemudian perhatikan dari kita. Apakah ketika Nabi SAW melarang kita untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, untuk tidak berbuat bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita termasuk orang yang bersegera dalam meninggalkan atau tidak? Kalau kita termasuk orang yang bersegera, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita mengikuti generasi para sahabat. Ya, kita ini mengikuti generasi para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Ini generasi keemasan yang disanjung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita ini harus mengikuti generasi mereka, mencontoh generasi mereka yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan la yasluhu, ucapan yang bagus sekali, akhiru hadhil ummah illa aslaha ma awwala.
tidak akan bagus generasi akhir umat ini kecuali mengikuti generasi yang pertama, ikuti generasi para sahabat. Kenapa para sahabat mereka bagus? Karena mereka berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kedua dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, yang kedua, contoh yang kedua, bahwasanya datang dalam hadis Anas dalam Sahih ini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waqad kana radhiyallahu anhu khadiman inda Abi Thalhah. Bahwasanya Anas bin Malik ini sebagai pelayannya Abu Thalhah. Ya, pelayannya Abu Thalhah, menemani Abu Thalhah. Wa kana yawman yuskihumul khamru qabla tahrim. Dan bahwasanya dahulu para sahabat ini biasa minum khamr sebelum ada larangan tentang khamr. Jadi khamr ini sudah menjadi minuman mereka sehari-hari. Ya, kayak kita ya mungkin air putih lah. Ya, kalau mereka minuman khamr yang memang subhanallah kalau diminum ya mabuk benar. Ya, wa bayyana huwa kadzalik yuskikul khamr. Nah, ketika itu ya kebiasaan mereka sehari-hari yaitu minum khamr. Idza ata'atin. Nah, ketika minum khamr tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka. Wa qala, dia mengatakan hurrimatul khamru, telah diharamkan khamr. Fa umiru fawran bi iraqatiha ma ta'alaqqin nufusi wa tiyadihim ala dzalik. Mereka langsung ya diperintahkan untuk membuang khamr tersebut dengan segera, padahal jiwa ini masih senang dengan khamr dan kebiasaan mereka minum khamr. Faraquha fawran, dan mereka membuangnya dengan segera fi nafsil lahdah, dalam kesempatan itu. Ya. Wa kana akhiru ahdihim, dan itulah akhir masa mereka. Makanya pada waktu itu ya bangsa Arab atau penduduk Mekah banjir apa? Khamr. Ketika turun ayat pada mereka, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijs fajtanibu la'alakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr ya, kemudian berjudi, kemudian mengundi nasib dan seterusnya, termasuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji. Jauhilah, mudah-mudahan kalian akan beruntung. Ya. Kemudian ketika itu mereka nggak nyicip lagi, karena itu sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah sikap seorang Muslim yang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada larangan Allah, ketika ada larangan dari Nabi SAW, bersegera untuk meninggalkan. Jangan ya terus menerus dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau kita berada di larangan Allah, maka kita akan mendapat ya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak bersegera meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya, bahwasanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajulin. Rasulullah pernah melihat ada seseorang memakai cincin dari emas di tangannya seorang laki-laki. Sekarang cincin bagi laki-laki boleh enggak? Bagi laki-laki boleh enggak? Cincin yang terbuat dari emas? Oh, boleh. Yang terbuat dari emas maksudnya. Tidak boleh. Ya. Haram tidak? Haram. Kalau bagi perempuan
Boleh. Nah, ini beliau melihat seseorang memakai cincin terbuat dari emas di tangannya seorang laki-laki. Karena ini sudah senior. Ya, sahabat yang senior, mau sudah lama taklim, sudah ikut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda nanti mensikapi ketika Arab Badui kencing di dalam masjid. Itu harus lemah lembut, ya, karena namanya Arab Badui tidak pernah belajar, ya, tidak tahu ilmu, biasa hidup di pegunungan, ya, nggak tahu kalau itu masjid dianggap lapangan, makanya dia kencing di situ. Ketika sahabat menegur, ya, Rasulullah, ya, suruh biarkan selesaikan, kemudian dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasihat yang lembut, bahwa masjid ini bukan tempat untuk, ya, seperti itu, bukan untuk dikotori, masjid itu untuk zikir kepada Allah, untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Tapi ketika Rasulullah melihat orang tersebut, orang ini memakai cincin terbuat dari emas, fanaza'ahu, Rasulullah langsung mencabut, fatarahu, dan membuangnya. Ya, karena sudah lama taklim. Ya, semisal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Nabi SAW membawa kitab apa itu? Kitab Taurat. Nabi SAW langsung marah besar, kelihatan mukanya merah. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya Musa hidup pada zaman saya ini, kemudian kamu mengikuti Musa alaihissalam, kemudian meninggalkan saya, kata Rasulullah, la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Ini Nabi Musa loh, ya, yang mana beliau ini termasuk ulul azmi, ya, Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersama itu kalau dia meninggalkan sunnah Nabi, ya, tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia akan sesat. Bagaimana selain Nabi Musa, dari tokoh-tokohnya Pak Yai meninggalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kepada orang tersebut yang memakai cincin terbuat dari emas, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi, bahwasanya salah seorang di antara kalian menjatuhkan ke dalam bara api dari neraka, kemudian dia pakaikan di tangannya. Ya, jadi diibaratkan kalau seorang laki-laki memakai cincin dari emas, ya, memakai bara api dari neraka, maka dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan kepada laki-laki tersebut setelah Rasulullah pergi, kemudian Rasulullah mengambil cincinnya, kemudian Rasulullah, ya, mengatakan kepada orang tersebut, ambillah manfaat dari cincin tersebut, bisa dengan engkau jual, kemudian, ya, uangnya tersebut engkau berikan kepada keluargamu, nggak usah dipakai lagi. Kalau dia nggak mau pakai, boleh diberikan kepada siapa? Keluarganya, istrinya atau anaknya yang perempuan, nggak usah dipakai lagi. Ya, demi Allah, ya, dia nggak memakai apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap seorang Muslim hendaknya seperti itu ketika dia mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu bentuknya larangan, segera ditinggalkan. Meskipun dia tidak tahu apa manfaat dari meninggalkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah seorang Muslim dan Muslimah meyakini bahwasanya segala apa yang dilarang oleh Allah dan segala apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada madorotnya. Yakinlah, pasti ada madorotnya. Ya, cepat atau lambat. Karena ada seorang ahli penemuan ketika daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya kenapa? Ada cacing pitanya. Ya, itu untuk memperkuat kita tentang larangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahwasanya daging babi tersebut memiliki madarat yang sangat besar jika dikonsumsi oleh manusia. Meskipun kita tidak tahu madaratnya, misalkan, kita segera tinggalkan. Paham ya? Nggak usah dipelihara ketika sudah sampai ilmu. Ya, ketika sudah sampai ilmu, ketika sudah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ya. Idza qadallahu wa rasulah, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan bahwasanya sesuatu itu haram, kemudian dia mencari jalan-jalan yang lain, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sudah tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dia tidak bersegera, tapi malah cari pilihan yang lain. Ingin cari jalan yang lain, nggak cocok misalkan, nggak ngikuti petunjuk Allah, nggak ngikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Allah? Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, ikutilah petunjuk dari Allah, ikutilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya perintah maupun bentuknya larangan. Ketika bentuknya perintah, bersegeralah yang melaksanakan perintah Allah, bersegeralah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para salaf dahulu melakukannya. Ketika datang larangan dari Nabi SAW, bersegeralah untuk meninggalkannya sebagaimana para sahabat dahulu juga bersegera meninggalkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah petunjuk, itulah jalan yang lurus yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tahu belum? Belum. Kemudian perkara yang ketujuh, judul yang baru, al-amalu sababun li sabatil ilmi wa rusukhih. Amal itu sebab tetapnya ilmu dan kokohnya ilmu. Jadi kalau kita, saya misalkan, antum semuanya, dan siapapun yang mendengarkan ya di luar sana, kalau ingin ilmunya kokoh, kalau ingin ilmunya tetap ada pada orang tersebut, hendaklah diamalkan. Kenapa kita mungkin kokoh dalam membaca surat Al-Fatihah, jarang lupa? Kenapa? Karena setiap hari kita pakai. Ya, setiap hari kita membacanya. Sama dengan ilmu yang kita dapat. Kita nggak pernah di murojaah misal amal tersebut, nggak pernah dibuka lagi, lambat laun akan hilang. Makanya salah satu menjaga ilmu biar tetap kokoh kuat, diajarkan kepada yang lain. Semakin diajarkan, semakin kuat ilmunya dan semakin bagus. Ya, sama dengan orang yang baru-baru PKL kan biasanya ya diajari tentang masalah bongkar motor misalkan. Ya, ketika diajari udah paham, lama nggak pernah bongkar motor, ya lama-lama hilang. Sama dengan ilmu. Ya, nggak pernah dipakai, ya lama nggak pernah dimurojaah kan hilang. Paham ya? Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, anal inayata bil amal sababun
li thabatil ilmi wa rusukhihi wa quwwatihi. Perhatian dengan amalan, ya, diajarkan, diamalkan, itu sebab tetapnya ilmu, kokohnya ilmu, dan kuatnya ilmu. Makanya ketika dia hafal Al-Quran, ketika sudah banyak hafal Al-Quran, jangan lupa untuk dimurojaah, diulang-ulang. Nanti kalau gak diulang-ulang, gak dimurojaah, lama-lama ilmunya akan hilang, sedikit demi sedikit. Apalagi kalau ya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat hilang ilmu tersebut. Makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya, dan cahaya itu akan padam, akan hilang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza turikal amal dzabal ilmu kama jaa an Aliin radhiyallahu anhu. Apabila amal ini ditinggalkan, enggak pernah dimurojaah, enggak pernah diajarkan kepada yang lain, maka ilmu itu akan hilang. Sebagaimana datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan hatafa bil ilmi al amal. Ya, ilmu itu memanggil amalan. Ya, ketika antum sudah datang ilmu, bersegera untuk diamalkan. Ketika satu ilmu itu diamalkan, akan semakin kuat. Ketika ada hadis lagi, tahu bahwasanya itu perintah dari Nabi SAW, kemudian diamalkan, semakin kuat ilmu tersebut. Ya. Kemudian wa in ajabahu wa illa irtahala. Dan jika dia menjawab ya ilmu tersebut dengan amal, maka akan kokoh ilmu tersebut, akan kuat, ya, akan tetap. Jika dia tidak menjawab, ilmu itu akan hilang. Makanya ketika ada orang misalkan selesai dari pondok pesantren misalkan, ya udah lulus, ya kalau bisa jangan misalkan pulang kampung kemudian di situ tanpa ngajar, tanpa dakwah di situ. Ya silakan, kalau di kampung itu ada mad'unya misalkan, silakan ada pondok ya yang dia bisa ajari. Tapi kalau lulusan pondok misalkan sudah selesai ini ya, kok nggak dia ajarkan kepada yang lain, nggak dia dakwahkan, lama-lama ilmunya akan hilang. Ya, makanya dengan ngesah ilmu itu, ya supaya tambah mantap, ya tambah luas, dengan apa? Diajarkan. Kalau diajarkan pasti baca dia. Tapi kalau dia nggak ngajarkan kepada yang lain, ya malas dia membaca buku, karena dia nggak mau ngajar. Ya, kalau dia mau ngajar lain, otomatis dia baca, minimalnya baca itu. Ya minimalnya. Nah dengan baca tersebutlah ilmu akan terasah terus. Ya makanya golok itu bisa tajam karena apa? Sering diasah. Coba kalau golok ini nggak pernah diasah, lama-lama tumpul. Ya sama dengan ilmu, kalau nggak diasah, nggak diajarkan kepada yang lain, cuma untuk dia sendiri misalkan, ya lama-lama akan hilang. Belum ya? Fal amalu bil ilmi sababun lisabatihi. Dan amal, ya, yaitu mengamalkan ilmu, itu adalah sebab tetapnya ilmu tersebut. Walihada ja'a Syabi rahimahullahu ta'ala, oleh karena datang dari Syabi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal bih. Syabi ini seorang ulama ahli hadis, bahwasanya kami ini ya minta pertolongan supaya hadisnya tetap saya hafal kokoh dengan cara apa? Diamalkan, diajarkan kepada yang lain, dimurojaah. Ya, kalau kita misalkan punya dapat ilmu misalkan sedikit, dibuka lagi catatannya, karena catatan-catatan yang antum dapat di majelis-majelis ilmu itu penting sekali, berharga. Nanti kalau catatannya hilang, ilmunya bisa hilang.
di murojaah poin-poin yang dulu, misalkan pelajaran akidah, misalkan nama ustadz siapa, misalkan. Nah, ketika belajar hadis, nah faidah-faidah itu dicatat supaya apa? Ilmunya tetap kokoh, ya, tetap ada. Ketika dia baca buku, oh ini seingat saya. Ya. Kemudian wajah Abi Darda radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, anahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Ucapannya bagus. Ya, sahabat Abu Darda. Tidaklah engkau dikatakan orang yang berilmu sampai engkau ajarkan. Jadi orang itu dikatakan berilmu kapan? Ketika dia mengajarkan ilmu. Kemudian walan takuna muta'alliman hatta takuna amilan bima ta'allamta. Tidaklah dia dikatakan seorang guru, ya, seorang dai atau seorang kiai sampai dia mengamalkan dengan apa yang telah dia pelajari. Makanya kalau orang punya ilmu tanpa amal diibaratkan seperti orang yang bodoh. Ya nggak ada bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kapan bedanya? Ketika dia amalkan. Dan apabila dia tidak mengamalkan, dosanya lebih besar daripada orang yang jahil. Orang yang bodoh nggak ngerti sama sekali, dia nggak beramal, wajar karena dia tidak tahu. Kalau sudah berilmu, kalau sudah belajar, maka tuntutannya adalah amal. Ya, tuntutannya adalah amal. Makanya dahulu Ustadz pernah membahas atau menceritakan bahwasanya amal itu, ya, ibarat, ya, apa namanya, pohon yang berbuah. Ya, ilmu tanpa amal, ya, ibarat pohon yang tidak berbuah. Ya, kalau tanpa amal. Ya, kalau kita punya pohon tidak berbuah, gimana? Tebang. Sama aja. Ilmu tanpa amal. Ya, bahkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak mengamalkan. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Kalau Nasrani ini semangat beramal, ngadakan rutinitas ibadah tapi tanpa dalil, cuma kata orang, kata kiai gitu kan. Ini kan ibadah, ternyata nggak ada dalil, semangat saja. Ya. Tapi kalau Yahudi, ilmunya banyak tapi tidak ada amalannya. Ya, sama aja dia seperti orang yang jahil. Kemudian wa fi hadzal ma'na al-'azim yunqalu 'an salaf rahimahullahu ta'ala nususun katsiratun. Dan dalam makna yang agung ini dinukil dari kalangan salaf, semoga Allah merahmati mereka, nas-nas yang banyak. Wa idza nadhara aidan al-muslimu ila al-waqi' al-amali fi hayati salaf. Apabila seorang muslim melihat kenyataannya, maka seorang salaf ini dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yajidu dzalika wadihan jaliyan fi siyarihim. Dan dia akan menjumpai, ya, jelas sekali dalam sirah-sirah mereka. Ya, dalam sirah-sirah mereka. Ya, ketika kita mendengar, ya, para sahabat yang kokoh dalam hafalan Al-Quran, seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa beliau kokoh dalam ilmunya, ya, kokoh dalam hafalannya, kuat? Karena beliau sering menyampaikan hadis dari Nabi, ya, senantiasa mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian wa akhbarihim al-mubarakah, dan kabar-kabar mereka yang penuh
berkah. Jadi kita menengok generasi para salaf, bagaimana mereka ya mensikapi ya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hakna jami'an bisolihin min ibadi. Dan ya Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati para sahabat tersebut, para salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya dengan mereka, yaitu hamba-hamba yang soleh ya, yaitu para sahabat. Walaupun kita mungkin tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita ngikuti praktek generasi mereka ya, mereka bersegera dalam beramal, mereka memuraja ilmu mereka, dan mereka bersegera dalam meninggalkan larangan-larangan dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama kepada anak pribadi dan jamaah sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.